Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril akwan wa sirril asrar wa tiryakil akyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma kirimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat saya hormati Sohibul Bait adalah Bapak Elan Bapak Elan ada Bu Ember yang mana? Nama buruk Bapak Wahyudi, semuanya keluarga besar almarhumah Ibu Marsinah Dipijar. Kita doakan mudah-mudahan Sohibul Bait, keluarga besar daripada almarhumah, Allah berikan kesobaran. Sangat saya hormati segenap para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Nasim Surahman, Bapak Ustadz Abdul Anim, Bapak Al-Ustadz Nuhmanta, Bapak Ustadz Abdul Rahman, Bapak Haji Ihsan Kamil, dan yang sangat saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah tahlil yang ketujuh sekaligus akikah. Yang pertama akikah ini yaitu Muhammad Faiz Ramadan dan Azkia Khairun Nisa
bin Wahid. Kita doakan mudah-mudahan yang diakikah ini kelak akan menjadi manusia yang soleh dan soleh. Hadirin wal hadirat, sebelumnya AA meminta maaf ini apabila nanti ada kata-kata yang tidak sopan atau keceletan omong. Apa itu keceletan? Tergelincir. Keseleo. Kalau pas seleo itu Paduk mulu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya itu nikmat, kita mau bisa ngitung. Sekalipun sekarang ada komputer, ada laptop, ada kalkulator, mual bakalan makan. Dan semua nikmat yang Allah berikan, kita pun wajib mensyukurinya. Kenapa sekarang kita, negara kita dilanda bencana dan musibah yang kagak ada berhenti? Ini adalah teguran buat kita. Sembilang ini nggak usah kira. Sengkilang ditegurin baik, ditegurin memang Allah, kita nggak sadar-sadar. Bencana gempa yang disertai tsunami di Aceh, sampai ribuan yang mati kena saking dahsyatnya itu gempa. Pada saat itu 7,5 liter ya Bang Haji. 75 liter begitu dahsyatnya, apalagi kalau sedang. Burus orang kecil. Kita kagak sadar. Gunung Semeru meleduk, Gunung Merapi ngambek. Ada lagi COVID-19. Ini baru 19. Apalagi nanti 20, 21. 19 kita udah begah, apalagi 20, 21 nanti. Covid ini teguran dari Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Tapi buktinya mana? Malah kita semakin jauh kepada Allah. Mana buktinya semakin jauh? Banyak masjid yang digembok. Awas jangan ada yang rekam itu. Iya kan, banyak masjid yang digembok, banyak musola yang dikunci, banyak pengajian yang dibubar-bubar. Berapa kali kita sholat Jumat, ngalamin kita sholat Jumat apa ditongkongin tentara atau polisi. Saya yakin kita bukan kena takut sama COVID, tapi takut sama aparat. DKM sampai kabur DKM. Gara-gara Jumatan
Nggak sedikit yang DKM yang berurusan sama polisi. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Berapa juta umat Islam Indonesia yang nggak sholat Jumat 3 kali? Siapa yang bertanggung jawab? Corona ini teguran dari Allah. Corona ini penyakit kemarin 2 tahun ke belakang. Pertama saya mau nanya, di corona ini muncul pertama kali di mana? Di kota apa? Belang anak kandung sawah. Di Wuhan 2 minggu kelar. Di kita di Indonesia berapa minggu? 2 tahun. Kenapa? Karena jawabannya masyarakat Cina itu, masyarakat Wuhan itu disiplin. Kita rakyat Indonesia susah diatur. Ketika muncul COVID, karena COVID ini penyakit yang menular. Sebenarnya kalau emang menular, maaf ya ini, biasanya yang gampang tertular itu binatang. Karena binatang itu lebih peka ketimbang manusia. Karena peka itu perutnya terlalu banyak makanan. Jadi buka. Sebelum Gunung Merapi meletus, pada waktu itu kuncinya kan Mbah Marija. Itu binatang-binatang yang ada di atas Gunung Merapi pada turun karena lebih peka. Mbah Marija malah kebaku gue di rumah, dia mati. Tuh, binatang lebih peka. Maaf ya, di saya kambing, entok, bebek saya kita pakai masker. Enjoy aja. Kita melihat orang gila, ya kan? Ngediglak kemana baik dia? Tidur di mana baik dia jadi? Kagak pernah mandi, berak nggak pernah cebok, makan nggak pernah cuci tangan. Apa ngelihat orang gila pakai masker? Orang gila pakai masker kagak? Jadi kalau zaman sekarang lagi COVID, kalau nggak pakai masker berarti orang gila. Kemarin penyakit cuma satu, corona. Kenapa corona lari ke Indonesia begitu lama? Karena belum ketemu sama Cirona. Sekarang udah ketemu sama Cirona pulang. Saya mau nanya, orang yang terkena penyakit corona katanya meriang, ya demam tinggi, batuk, pilek. Kalau pilek hidung mampet. Kalau mampet, ya kan? Jelas namanya juga mampet. Nih kayak otak perot kayak ini. Enggak berpengaruh. Enggak bau, hilang bebauan, orang lagi mampet. Saya mau nanya, itu penyakit model begitu dari zaman Nabi Adam udah ada belum? Udah ada. Baginda Rasulullah SAW wafatnya itu demam tinggi selama 3 hari. Kalau sekarang dikatakan corona, enggak, bagaimana kagak banyak yang mati? Orang yang sakit kagak mau ke rumah sakit, takut katanya corona, kagak diobatin mati. Orang yang masuk rumah sakit diobatin penyakit corona, bukan obatnya mati. Entar-entar
ngiung entar ngiung itu ambulan. Per menit itu ambulan lewat. Saya stop pengen megat itu ambulan. Ada apa kagak sih orang? Buat bingung. Saya punya tetangga habis beranak kesurupan baik. Namanya orang kampung. Lah kagak lama didatengin sama pihak puskes, katain corona, orang kesurupan. Kita ini keturunan mati, bukan keturunan hidup. Betul. Yang kena corona mati ya kagak kuat. Mati. Ketika 1 tahun yang lalu pas lagi engkak-engkakannya engkak-engkakan kayak apa ya, lagi sedang parahnya corona, saya diundang di daerah Subang. Begitu saya datang itu ya, begitu saya nongol saya langsung dibenahin sama Pak. Sendal kali dibenahin. Kata panitia begini, Kiai istirahat dulu ya. Iyalah gue langsung maju baik lu. Jam 8 kurang lebih nyampe ke lokasi. Sampai setengah 10 kok acara belum ini dimulain. Ada apa sih kok belum dimulai? Datang tuh panitia. Oke, mohon maaf ya, ini acara nggak dulu dimulai. Emang apa sih bang? Ini udah malam, perjalanan saya kan jauh. Maaf Pak Kiai, ini ada insiden. Kok insiden kemari-mari? Kan dia kan anu banyak jadi pongan. Itu insiden. Ada apa sih? Ada aparat sama petugas COVID datang kemari. Lu ngapain? Ini acara mau dibubarin. Terus bagaimana? Kalau nggak dibubar, kalau nggak mau bubar, terpaksa panitia sama mubalik di borbon. Kuat. Ngendek ke gua deh. Kayaknya orang jerihan ya. Bagaimana gua jauh-jauh kemari gua dulu di borbon. Ini bang, ini nyata. Makin sekarang lagi kok. Udah bubar aja bubar, saya nggak apa-apa nggak dibayar. Saya udah SMS yang gini saya bisa tuh. Borgol, doa itu dengan diem baik. Juga sama dia kagak bisa. Jangan samanya bang, kagak bisa. Tadi siang di sini ada jaipongan Pak Kiai. Orang yang nonton banyak. Ada pawai odong-odong lebih banyak. Orang ngejubel. Itu kagak dibubarin. Jelas itu kemaksiatan yang akan mengundang corona. Ini pengajian Pak Kiai. Yang dengan pengajian seperti ini, riungan ini, kita istighosah ke Allah, kita minta ke Allah supaya corona ini segera dicabut oleh Allah dari negara kita. Kenapa ini yang jelas menolak corona dibubarkan, yang tadi mengundang corona kok diantepin? Lah, yang ngomong apa kesel? Sama aparat tuh. Lah jangan lotot sama gua. Diserut ke gua. Saya nanya lagi, emang ini enggak berbilang dulu? Saya berbilang. Apa salah? Berbilang saya sama lurah, berbilang saya sama Bimasol, sama Babinsa. Terus enggak cuma hanya berbilang loh. Saya uploadin sama saya itu lurah 500.000. Babinsa, Bimasol 150. Jadi habis 800. Iya, mestinya kan dia nyumbang di acara pengajian, malah dia yang minta. Terus dikasih 800
Nggak apa-apa, yang penting acara lancar. Kenapa sekarang mau dibubarin? Bahkan kita segala mau dibongkol. Ya, udah mendingan gitu daripada dibongkol, bubar. Nggak bisa. Setan jadi kita yang berat. Mau keluar pintu cuman di depan-depannya. Jam 10 kok ame ceritanya. Orang semua jauh di kampung pada bisa sama-sama pangkangnya, sama-sama ngototnya. Akhirnya datanglah panitia, Pak Kiai, alhamdulillah ini acara diizinkan sama aparat dan petugas Covid sampai selesai. Alhamdulillah dikasih itu hatinya sama Allah, disadarkan. Alhamdulillah kebijaksanaan aparat pada saat itu. Kok bisa begitu sih Bang? Biasa begini. Kenapa? Ya, panitia gitu. Terus itu di bagian bagian alhamdulillah. Lah ini kan penyakit saudara. Emang dari zaman dulu juga udah ada ini penyakit. Kenapa di Wuhan begitu cepat, di kita begitu lambat? Di Wuhan mah disiplin, kita susah diatur. Makanya kita berikan apresiasi kepada pemerintah kita, pusat dan daerah, polisi, tentara bekerja keras sehingga ini bisa teratasi biar kata lambat. Pada saat penguasa Wuhan bicara ke rakyatnya, "Oi orang Wuhan, ya wayahnya nih 2 minggu nggak boleh keluar. Emang ada apa Pak? Ada penyakit menular, keluar mati loh Pak. Kan ada penyakit menular." Iya. Nah itu Pak, kami ini kan nggak punya WC di dalam rumah. Ini bagaimana masalah perberakan? Kami beraknya di jalan. Nih, wayanya 2 minggu berak dalam rumah beda. Diplastikin daripada gara-gara berak daripada mati. Nah, itu 2 minggu kami nggak boleh keluar. Kan kami butuh makan Pak, itu bagaimana? Buset, gue kehidup 2 minggu gua panin loh, dicumponin tuh 2 minggu ke pemerintah Wuhan. Makanya jinak 2 minggu nggak kemana-mana. Kita sanggup, jangan kata 2 minggu, 2 bulan kita di lockdown. Wah bakal keluar rumah, wah bakal kemana-mana. Asal dijamin selama 2 bulan. Lah ini mah dijamin kagak boleh kemana-mana, mampus bisa kita. Kenapa saya berani bicara begini? Udahan coronanya Kiai. Loh, kemarin kok gak berani saya Kiai. Borgol bisa. 3M kita, kok cuma 3M kagak berapa? Kita 3M, mantan menteri sosial berapa M Pak Kiai? 17M. Bayangin. Kita 3M dipegang, apalagi dia 17M. Dia mah 17M, 17 miliar korupsi dana sosial. Negara lagi sakit nih, rakyat lagi menderita, sempetnya korupsi. Tapi alhamdulillah kesidapan KPK ditangkap tuh orang, dijeblosin tanah ke penjara. Kan kagak setuju kalau dipenjarain untuk orang model begitu. Kudunya dibawa keratunannya. Jongkok ke tanang belaya, anak singa, anak macan. Tuman baik orang model begitu. Orang negara lagi sakit, rakyat lagi pada menderita, enak kan dia korupsi. Sekarang dipenjarain doang. Jangan dipenjara, empan ke kebaya ke singa ke macan. Jangan bayar singa macan diempanin anak ayam, anak bebek, hidung ayam hidup daripada diempankan ke macan ke singa ke bayam. Mending kasihkan ke fakir miskin, kasihkan ke anak yatim, lebih bermanfaat. Betul. Terus singa bayam macan apa empannya? Empannya orang yang korupsi. Jongkokkan ke situ, tuman baik. Rakyat Indonesia wajib nonton biar kapok, jangan lagi ada pejabat yang korupsi.
ceramah model begini di istana negara. Bila presiden kita ngedenger, siapa yang ngundang saya ke sono? Ini ngundang ke sono. Kata diundang dia mau diamplopin ini. Balik mal ke rumah mau penjara. Kita ini keturunan mati, bukan keturunan hidup. Cepat atau lambat kita bakal mati. Dengan adanya orang pada mati, ini satu peringatan buat kita bahwa kita pun akan mati. Yang kita pikirkan setelah mati bagaimana? Orang berobat kemana ke mati? Jangan corona bisa lain. Bupati kita mati. Bupati mati. Rumah baru kelar, Pak Kiai. Selamatan lagi saya. Pada waktu itu selamatan lagi sedang ramenya corona, selamatan. Saya datang. Saya kagak pakai masker. Kok kagak pakai masker? Saya sehat, Pak Bupati. Kok di sini pada pakai masker? Pada sakit berarti. Kalau kagak boleh, udah saya boleh pakai. Daripada nggak yang ceramah. Tidak pakai masker tuh yang pertama. Itu aturan pemerintah. Enggak susah pakai masker. Ada ustad, guru, ustad. Ada Jumat, giliran ustad. Tahu mau khutbah pagi makan dia kalau beli wafai. Petek. Cuaca melekap. Mangkaning pakai masker bayar. Itu nafas keluar masuk lagi keluar lagi. Jadi pekupet kurang. Udah lama kelapes pingsan. Bukan kena corona, keracunan nafas dewe. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Ini kan kebersihan. Takut kita lupa, pemerintah ngasih tahu. Yang ketiga, jaga jarak. Kita mau mati Islam lah, patuh sama pemerintah. Suruh jaga jarak, sholat jaga jarak kita. Pengalabatan upacara kita sholat. Kan begini dulu kan? Lah sholat begini dulu kita. Eleh yang senam ke. Kita mah yang sholat, yang benar-benar beriman ke Allah, yakin memang corona itu ada, penyakit memang itu ada. Kata pemerintah jaga jarak sebagai syariat. Kenapa kita doang yang dipertegas? Maaf, di pasar jaga jarak kagak? Di SDC pasar jaga jarak kagak? Kagak. Di diskotik jaga jarak kagak? Kagak. Dongdok jaga jarak kagak? Dongdok. Kan ketika datang pelanggan dongdok, nih kata dongdok, bang, iya ada apa dot? Karena sekarang lagi musim corona bang, jadi kita perlu jaga jarak, kata pemerintah, antisipasi penularan. Lah dot, kalau kita harus jaga jarak bagaimana ntar dot? Dongdoknya iya, apa mau bego nih bang nih ya? Jadi orang bego apa bang? Kan kita nih jaga jarak semeter, hah? Nah nanti bang kita akalin ntar barang abang nih ya disambung pakai peralon kek, pakai pipa kek. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan keberkahan ini, acara riungan ini, tahlil juga ada maulid, negara kita terhindar daripada segala bencana musibah. Luar biasa. Corona bisa menghentikan. Corona ini jagoan Pak Kiai. Jagoannya bisa berhenti orang sholat Jumat, sholat Idul Fitri, orang silaturahmi, selamat kagak boleh urusan totok begitu. Di sini pernah nggak orang selamat pada mati? Kali pas selamat gelepek-gelepek mati. Selamat pada begini ya, selamat itu iya kan, lihat apa begini. Lah tanggung, jangan tangan beradu sama tangannya ke muka apa ya gitu, apa begitu. Corona bisa ngegeser satu Muharram. Corona
bisa ngegeser 12 Rabiul Awal. Tapi corona paling takut dengan Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Karena corona nggak bisa ngegeser Natal. Corona nggak bisa ngegeser Tahun Baru. Berarti corona takut sama Natal dan Tahun Baru. Kudunya terus tidak ada kena Natal terus di Tahun Baru. PPKM kagak ada PPKM kemarin. Ketika kita Lebaran, diperketat, kagak boleh kita kemana-mana. Untungnya kagak punya duit akhirnya. Yang kena corona mati, yang kagak kena corona sebab kita ini keturunan mati hal yang pasti saudara. Biar kata kita berobat kemana baik, mati pasti bakal ngebrik-brik kita. Aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Di mana aja lu pada berada, yudrikumul mautu, mati pasti bakal ngebrik-brik lu. Walau kuntum fi burujin musayyada, sekalipun lu pada ada dalam gedung yang sangat kokoh, mati mual bakalan bisa menghalangi. Make masker kali malaikat takut tuh make masker, mati. Yang kagak make masker mati. Yang divaksin mati. Yang kagak mati. Dulu disempret itu pati. Lah sekarang orang disempret. Dulu kita mancing lubang lindung, kita mancing tuh. Lah sekarang mau lubang hidung dipancing. Ini yang disebutnya di suep. Nah saudara, kalau udah mati habis pergi. Tinggal kewajiban yang hidup bagi yang mati. Semuanya bakal mati. Yang membedakan itu sabab. Ada sababnya kena sakit atau sakitnya macam-macam. Ada sakit corona, sakit tipes, jantung dan sebagainya. Ada kalanya orang mati kena gara-gara jatuh dari air. Hilok, masih hilok. Lah kalau ayun aja di atas tore kuliah. Hilok kagak mati. Hayya. Nah, kalau udah mati habis perkara. 4 perkara nih. Yang pertama orang mati itu orang mati ini enggak pada kode. Kalau udah mati orang pertama diapain orang mati? Ini akibat belum ada pengalaman mati. Orang udah mati pertama diapain? Dipandiin. Yang kedua dikapanin. Yang ketiga sholatin. Yang keempat masukin ke kurung batang. Yuk kita kubur bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bulan gancangan dikit udah teduh nih. Ini berapa orang ngomong no. Kau usah gimana? Gue di belakang udah. Ini gancangan dikit. Gue mau besan deh. Baik, jangan meleng lo. Ntar tajuk jatuh lagi. Pak mayat modal semua lo. Punya mata orang. Yang pada darah tinggi. Sampai ke kuburan. Assalamualaikum. Kan begitu ya. Ini coba tegas ini. Udah turunin turunin. Yuk bisa sabar be. Masalahnya gue ini buru-buru mau besar. Mayit baik gua. Tapi kan yang penting dibayar. Dia dibayar sih dibayar. Gue banyak urusan. Udah. Jangan digejretin. Terloncat lagi mayit. Taruh di bawah. Coba dah.
Kan di bawah nih, siapa nih di bawah nih? Ya ada aki-aki tiga biji. Oke, naik. Emang apa tadi? Buset, jangan emang apa ya? Kuat nih, nadangin mayit, ketimpa mayit mati semua. Saya belum kelar ngurusin aki tiga. Oh iya tadi ya tadi. Yang muda tuh yang muda kan turun tampanin kok. Iya. Itu yang di atas awas jangan digerologin. Ustaz banyak ngomong, bukan banyak ngomong, cuma lo. Awas tuh turun, awas jangan digejretin. Tuh kan seperti itu. Terus perhatiin dah orang yang ngelihat ke dalam kuburan macam-macam. Nih ada yang ini lihat. Ada yang begini. Ya ada yang begini tuh. Ya kan macam-macam. Udah anu naik lubang ya belum mau paham iya udah awas itu tali pocongnya buka besar buka bukit jangan segala ngati. Ayo saya mah takut Ustaz lupa. Nih, gua lu tahu. Ya lagi orang mana? Lah lu nanya baik. Lu turun gantiin gua. Ngambek. Udah beres. Nah udah buka iya udah ada kita iya tenang gua ada ngomong baik tuh udah beres ya kan di ganjel tuh yang kayak bola apa itu namanya guru apa namanya landak ini kayak bola iya landak ya bola turunin tuh landak turunin baik pelan-pelan jangan dibledokan kebuat dibledokan kebuat lagi lo mantap oper ya nanti ganjel tuh ya beres terus ketek turunin tong pelan-pelan gua ketek mati lagi gua deh tuh dia rapetin biar rapetan ya tenang gua rapetin emang apa gua rapet kan ngintip buat oh udah mati ngintip gimana sih lu nggak pengen lu ya biar rapet udah uruk tong main HP baik lu mah ayo uruk udah kelar ini lah kan lu belum naik iya gue belum naik main uruk mau usah kan ya uruk udah diinjek biar padat toh iya Ustaz biar padat ya takut gerak kali ya berontak gue halo kan diinjek tuh ya makanya toh kalau hidup jangan sombong toh ini lagi hidup sombong banget gua lah mau dikomplesin kadang mati saya ngurusin dan nikmah udah mati beres tuh ini kita hal yang pasti hal seperti itu apabila ada yang mati kita kan ziarah artinya bagaimana ingat kita itu bakal mati kalau udah mati habis perkara tinggal meret bagaimana amalnya idza tabnu adama wa amaluhu illa salasin apabila anak Adam udah mati putus seluruh amalnya udah nggak bisa sholat lagi nggak bisa ngaji lagi nggak bisa sodakoh lagi nggak bisa silaturahmi lagi kecuali 3 hal yang pertama yang bakal ngocor sodakotin jariyatin idza tabnu adam in qata amaluhu illa min salasatin ya tidak akan pertama sedekah jariyah makanya kita mau lagi hidup nih jangan koret ketika ada pembangunan masjid pembangunan mushola majlis taklim sisihkan sebagian harta kalau udah mati itu yang bakal nulungin kita yang kedua wa walidin sholihin yad'ulah anak yang soleh yang doakan kepada kedua orang. Nah seperti ini kalau kagak soleh mungkin kan mau ngedoain kalau kata orang Wahabi mah ini kan bid'ah kata lo kita ngedoain orang tua
wajarlah kita nyuguhin mau cuma-cuma jadi pahala lagi baik. Wa walidin solihin yad'ulah, doain tuh orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang ketiga wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu agama sedikit diajarkan ke orang dengan ikhlas, diamalkan sama muridnya. Dia udah mati, muridnya tahu sholat, dia melaksanakan sholat. Muridnya tahu tentang ibadah haji, dia amalkan ibadah haji, tetap ngocor kepada sang gurunya. Hadirat yang berbahagia, kiranya ini sajalah yang bisa Aa sampaikan. Ikut bela sungkawa, mohon maaf baru bisa kemarin lagi malam tahun baru saya nggak bisa hadir karena memang kan udah ngomong sama panitia saya ngisi acara di Bintaro. Pantau dewek malam tahun baru mah orang pada keluar, nenek-nenek aki-aki lebih trompet, trompet acan. Jam 12 bikin sibuk, bikin rame petasan, langit di mana-mana ditembak-tembak. Trompet sampai pagi ditiup-tiupin. Nggak sadar, coba kalau malaikat Israfil lantas sadar. Trompet udah rame, ya gue ketinggalan ya. Aku tiup trompet gue lah mampus kita. Jam 12 langit ditembak-tembakin di mana-mana kan. Coba makhluk yang sampai ada di langit sampai ngaget. Apa-apa nih manusia? Gue ditembakin. Apa salah gue? Coba kalau dibalas, ayo kita tembakin lagi manusia. Lah mati lagi, wah kita. Makanya, wah panteslah kalau negara kita selalu dilanda bencana dan musibah. Adanya bencana dan musibah, kita tidak boleh mengkambing hitamkan seseorang. Kita nggak boleh menyalahkan pemerintah, kita nggak boleh menyalahkan rakyat, rakyat nggak boleh menyalahkan pemerintah, pemerintah pun nggak boleh nyalahin rakyat. Dua-duanya antara pemerintah dengan rakyat introspeksi diri karena kita tidak pandai bersyukur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi banyak salah, khusus para guru, maafin saya. Oh iya, Sohibul Beb, kayaknya saya mau makan dulu. Saya langsung pulang karena saya lihat sampai yang nawarin makan. Sampai nawarin makan pede banget. Karena saya belum istirahat, terus terang aja belum istirahat. Tadi pagi ke Kramat Jati langsung ke Condet, pulang kan ada tamu terus Amu Maghrib datang lagi itu bocah sini. Kalau bilang ya tadi rada lamaan, saya masa kayak beliin petasan, abling-ablingan baru nemu panitia. Ada kali 15 orang panitia merombak masopak wadah makadan, ambil yang bagusnya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rabbil alamin bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa waladan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.